Fools like them, they suss me out and then they ghost. Oke, kita mau coba audionya ya. Standar mobil ini. Ini jadi head unit aslinya. Ada setelan. Ini buat sistem sih ini. Ini sport mode. Oke, jadi bisa wireless, Apple CarPlay, Apple CarPlay-nya wireless. Android Auto. Android Auto-nya mesti colok. Masih colok. Oke. Oke. Nah ini kalau Ada gua- vehicle setting. Nih driver assist nih tuh. Oh, jadi ada. Ini mau ngecek nih, ada beep nggak, lead car departure. Jadi Honda Sensing-nya di sini semua. Oke. Meter setup apa ya? Ini gua nggak pernah pakai sih. Ya itu cuma temporary. Nah ini keyless, Buat kunci. kunci, Bisa nyala nggak apa bisa segala nyala, macam. smart entry, bla bla bla. Oh, yang dari kunci bisa starter apa enggak dari situ. Yes. Lampu Ini juga. Lampu high beam. Jadi high beamnya tuh ya bisa diatur nih. Auto high beam, headlight, bla bla bla. bla, Oh, bla. interiornya, headlightnya. Nah, ini Kalau juga habis nih. kunci dia nyala berapa detik? Iya betul. 15. Nah ini kalau lo hujan dia bisa otomatis nyalain lampu. Oke. Nih. Sama wiper. Ya wiper. Ini auto door lock. Oke. Ya, ini biasalah vehicle speed ya P. Auto door unlock, walk away. Walk away itu kan yang ya kalau lu lupa ngunci dia kekunci lah. Oke. Jadi lebih ke door lock ya. Iya, door lock. Terus ada apa lagi tuh? Keyless locknya apa ya? Nggak tahu nih. Oh ini buat nyalain kayaknya, nyalain lampu. Exterior folding lightnya biasa. kode kalau belum kunci tuh. Iya. Lampunya nyala atau apalah. Terus ada apa lagi tuh? Ini maintenance. Oh, ini oli segala Biasa. macam. Iya sih, baik. Udah itu dong. Ini lumayan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 nih yang penting ya. Kalau maintenance oke Iya, lah ya. maintenance enggak. Nanti 5 ini Paling penting ya ini sih. 1. Ini Driver 3 lah meter mah cuman ya lu trip A gitu mah maksudnya nggak terlalu inilah. jadi kalau ganti head unit hilang Iya. fiturnya. Banyak. Kalau CR fitur gua lebih dikit ya fiturnya. Lebih dikit. Oh, lebih parah. Kenapa? Nggak bisa setel derajat. Derajatnya nggak Serius? tahu. Iya. Oh, ini kan derajat di sini kan. Kalau dia Iya. enggak ya? Oh, gitu. Makanya kita pakai prosesor aja ya, nggak ganti head unit. Oke. Ini udah bisa Apple CarPlay, udah bisa Spotify. Overall head unit kita bisa pertahankan. Tapi untuk kabinnya ini kurang senyap. Kita akan pasang peredam. Untuk audionya juga mungkin kita akan upgrade. Jadi posisi twitternya di sini lumayan tinggi sih. Secara posisi udah bagus melewatin ini. Kita akan tes suaranya. There's a calm surrender to the rush of day when the heat of a rolling wave can't be turned away. Nah guys, seperti itu audio standar Honda Civic RS. Bagaimana menurut kalian, perlu di-upgrade kan? Nah, kita akan melakukan pemasangan peredam. Untuk upgrade audionya juga menggunakan Ground Zero. Subwoofernya juga menggunakan Ground Zero. Untuk power amplifier menggunakan power Crescendo seri terbaru. Dan juga ada prosesor Audison. Sebelum simak prosesnya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys channel YouTube kami. Oke guys, sekarang kita lihat proses buka door trim. Ini dari power window-nya dulu. Kita congkel pelan-pelan ya guys dengan menggunakan alat congkel. Setelah itu soketnya kita copot dan ada baut satu di sini. Setelah itu kita tinggal tarik door trimnya aja. Di kelilingnya ini ada kancingnya. Jadi memang untuk membuka door trim ini perlu hati-hati ya guys, jangan sampai ada panel yang patah. Dan kalau kita lihat ini bagian door trimnya belum ada peredam, namun pada bagian pintunya kita bisa lihat ini pada cover plastiknya ditambahin peredam original bawaan Honda ini. Bahannya seperti karet, ketebalannya ini sekitar 3 mili, namun kita akan ganti dengan peredam. Nah untuk speaker standarnya kita lihat ini bahannya sama loh seperti Honda Jazz atau Honda Mobilio dan Honda HR-V ataupun Honda lainnya. Nah sekarang kita akan lihat pintu bagian belakangnya juga sudah dilapisi peredam. Di bagian cover plastik pelindung pintu ini
dengan bahan seperti busa ya guys, berbeda dengan pintu depan dengan bahan karet. Dan untuk speker bawaan pabriknya sama seperti speker depan. Pada bagian lantai kita lihat ini sudah ada peredam aspalnya, namun sebagian tidak full ya guys. Ini di bagian fender belakang roda sebelah kiri dan kanan juga. Lalu pada bagian jok belakang di bawah ini juga sudah dilengkapi peredam model aspal, terlihat di sini namun tidak full. Dan pada fender roda bagian dalam ini sudah dilapisi dengan rock wool dengan ketebalan 2 mm, dan sebenarnya ini sudah mampu mengurangi kebisingan pada roda bagian belakang. Namun kita akan sempurnakan lagi dengan pemasangan peredam di lantai ini menggunakan peredam Ground Zero dengan bahan aluminium multirubber tebalnya 1,7 mili. Bahannya ini sangat ringan, satu lembarnya itu kurang lebih sekitar 1 kg. Jadi pemasangan bagian bagasinya ini terlihat seperti ini, kita pasang mulai dari bagian samping ini, terlihat sebelah dalam juga kita menggunakan peredam, lalu pada bagian ban serep, lalu fender roda sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan efeknya tentunya dapat mengurangi kebisingan pada bagian roda, membuat kabin jauh lebih senyap dan tentunya nyaman untuk berkendara. Selain itu juga dapat mengurangi getaran pada saat kita menyalakan audio atau sedang berjalan di jalan tol dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Untuk pemasangan peredam lantai, bahan yang diperlukan itu kurang lebih sekitar 25 lembar dan juga itu tergantung mobilnya ya guys. Kalau kita lihat ini di bawah dashboard juga sudah ada rock wool-nya dengan ketebalan 2 mm yang dimana fungsi dari rock wool asli bawaan Honda ini dapat mengurangi getaran dari mesin dan juga dapat mengurangi kebisingan pada bagian mesin. Setelah selesai pemasangan peredam pada bagian lantai, mari kita lihat proses pemasangan peredam di bagian pintu ini. Tentunya bagian plastiknya ini kita bongkar terlebih dahulu. Pemasangan peredamnya jangan didobel ke plastiknya ya guys. Dan satu hal lagi yang harus kita perhatikan ini, bekas lem dodol penutup plastiknya itu harus kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi kalau kita ketok pada bagian pintunya itu terasa kaleng dan juga ada bergema. Nah, untuk bagian pintunya ini menggunakan peredam dengan merek berbeda, yaitu menggunakan peredam Silent Coat pabrikan asal Latvia dengan memiliki ketebalan 2 mm, dan apabila dibandingkan dengan peredam Ground Zero, peredam Silent Coat Vibro ini memiliki bahan aluminium yang sangat tebal namun tidak kaku, sedangkan bahan lem multirubbernya ini tipis. Dan itulah sebabnya kenapa peredam Silent Coat ini jauh lebih kedap. Tentunya peredam Silent Coat ini merupakan standar military grade yang dipakai di negara Eropa. Nah, kita lihat ini proses pemasangan peredam pintunya full ya, sampai ke tulang pintunya. Setelah itu pada lapisan keduanya kita tambahkan lagi dengan menggunakan peredam Ground Zero Gold, yang dimana bahannya ini terbuat dari plat aluminium yang sangat kaku, sehingga kita harus memotong plat ini dengan gunting khusus. Tentunya kita ukur terlebih dahulu ya guys untuk peredam yang kita mau pasang, yaitu pada bagian lubang pintu yang seperti terlihat di sini. Dan dengan metode pemasangan peredam seperti ini, pintu mobil kita akan menyerupai box dan juga kokoh. Kita akan coba ketuk pada bagian ini. Jadi plat aluminiumnya ini juga mampu menahan peredam yang dimana ada lubang di sini, sehingga peredamnya ini tidak melesak ke dalam pada saat kita memasang peredam aluminium di lapisan ketiganya. Jadi seperti ini, setelah memasang peredam Ground Zero Gold, kita tambahkan lagi dengan peredam Silent Coat Vibro, tebalannya 2 mm. Gimana guys, jadi kokoh kan? Nah, setelah itu kita roll lagi peredamnya dengan menggunakan alat roll dari Silent Coat. Jadi seperti ini nih guys hasilnya. Setelah pemasangan peredam 3 lapis pada bagian pintunya, kita tambahkan lagi pada bagian door trimnya ini belum ada peredamnya, dan ini rentan sekali dengan getaran yang ditimbulkan dari midbus. Oleh sebab itu kita tambahkan lagi dengan menggunakan peredam aluminium multirubber dengan merek Ground Zero Silver, ketebalannya 1,7 mili. Dan ini merupakan peredam lapisan keempat nih guys. Dan peredamnya kita finishing dengan menggunakan alat roll supaya peredamnya dapat menempel dengan merata. Dan kita tambahkan lagi satu lapisan menjadi lapisan kelima menggunakan Silent Coat Absorber. Lemnya mengandung serat fiber. Kalau kita lihat di sini ada garis putih, itu untuk memperkuat daya rekatnya ke bagian bodi yang kita mau tempel. Dan bahan busanya ini memang seperti busa telur, tapi ini berbeda guys, karena bahannya ini tidak menyerap air.
dan juga tahan apabila terkena api. Untuk ketebalan dari sound absorber ini adalah 15 mili. Nah, sekarang kita lihat speaker asli bawaan mobil Honda Civic ini. Rangkanya terbuat dari plastik, marketnya juga sangat kecil. Oleh sebab itu kita upgrade dengan menggunakan kick woofer dari Ground Zero dengan seri uranium, ukurannya 6,5 inch. Kalau kita lihat ini voice coilnya bahannya Cooper dengan ukuran 2 inch. Rangkanya dari aluminium dan magnetnya terbuat dari neodymium. Dan untuk kabel speakernya menggunakan harmoni acapella dengan ukuran 16 AWG, pemasangannya kita solder. Dan untuk mounting mid bassnya kita menggunakan bahan plastik, sistemnya plug and play. Dan kita tambahkan busa hati lagi sehingga mountingnya ini sangat kokoh. Nah guys, jadi seperti ini proses pemasangan speakernya di mobil Honda Civic. Ini tidak perlu bobok karena magnetnya cukup kecil, jadi bisa pas ya di mobil ini, dan pemasangan peredamnya juga rapih. Oke, sekarang kita lihat tweeter original bawaan mobil Honda Civic ini. Buatan Vietnam, hanya ada satu kapasitor kecil saja. Jadi ukurannya ini sekitar 1 inch kali ya. Bahannya juga sangat ringan. Ini tweeternya hanya frekuensi tingginya aja yang terdengar dan tidak detail guys high frekuensinya. Kita ganti tweeternya dengan GZUT 28SQ. Ini seri uranium dengan bahan coating silk dome tweeter dengan ukuran 1,1 inch. Sebelumnya kita kasih peredam terlebih dahulu pada bagian pilarnya ini dengan menggunakan saling torpedo 2 mm, dan hasilnya seperti ini. Pada saat kick woofernya sudah terpasang, terkesan OEM look, tidak ada yang dibobok. Begitu pula pada bagian tweeter kita letakkan di pilar A pada asli bawaan mobil ini. Dan kita sekarang akan membahas proses pemasangan instalasi kabelnya, mulai dari kabel supply, kabel RCA, kabel speaker, dan juga kabel subwoofernya. Untuk instalasi kabelnya kami pastikan terpasang dengan rapi, dan kami beri jarak antara kabel speaker, kabel supply, dan kabel RCA-nya. Kita lihat dulu nih spesifikasi kabelnya, dimulai dari kabel supply menggunakan ukuran 4 AWG. Untuk kabelnya kita solder supaya serabutnya ini tidak ada yang lepas dengan menggunakan merek Harmonic Harmony, ukurannya 4 AWG. Dan untuk kabel interconnect-nya atau kabel RCA menggunakan Harmonic Harmony Octave, yang dimana dipakai untuk mengkonek speaker depan dan subwoofer. Dan untuk kabel speakernya menggunakan Harmonic Harmony Acapella dengan ukuran 16 AWG. Jadi kalau kita perhatikan kabelnya ini ada panahnya itu menuju ke power amplifier. Jangan sampai terbalik nih guys pasangnya, karena akan mempengaruhi hasil suaranya loh guys. Bahan kabelnya ini menggunakan bahan Cooper dikombinasi dengan kawat sehingga hasil suaranya transparan. Untuk power amplifier subwoofernya menggunakan Ground Zero GCCA 750.1 ohm kelas D dengan daya 750 watt kali 2. Dan untuk power amplifier speakernya menggunakan produk terbaru dari Crescendo, yaitu Crescendo Revolution 3A4 dengan memiliki daya 70 watt kali 4. Dan juga ada penambahan prosesor dengan menggunakan prosesor Audison B10, masih asli buatan Italia dengan 5 channel, karakter suaranya tebal. Jadi sudah ada equalizer 31 band dan alignment dan crossover. Dan ada penambahan EHD filter electronics kita pasang di box ring. Gunanya adalah untuk menjadi suaranya jauh lebih dynamic dan clarity. Untuk low frekuensi kita letakkan di bagian bagasi menggunakan Ground Zero GZ-RB 20 SPL dengan ukuran 8 inch. Boxnya ini adalah dibikinan Ground Zero dengan sistem ported. Nah guys, dengan ukuran 8 inch ini kecil-kecil cabai rawit loh guys. Bassnya bisa dibikin kebet ataupun bisa juga main sound quality. Dan pastinya harus menggunakan power amplifier dengan watt yang besar. Dan ini ada controller dari prosesor Audisonnya. Jadi dengan controller ini kita dapat menyetel subwoofer levelnya. Kita bisa kecilin atau kita besarkan di sini tergantung dengan selera Anda. Dan juga kita bisa mengatur volume dari prosesor ini. Nah sekarang kita dengar yuk hasil suaranya. And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. I
guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.